Halo guys, balik lagi bareng gue di Edelopati. Nah, pada video kali ini kita akan membeli barang elektronik lagi ya guys ya di Shopee ya. Seperti yang kita tahu teman-teman, gue itu sering banget membeli barang-barang yang agak miring gitu ya, yang harganya murah banget di Shopee ya daripada harga aslinya gitu. Sama dengan video ini teman-teman ya, saya membeli ChatGPT dengan harga 99.000 teman-teman. Mungkin karena VPN 1000 kali ya, jadi 100 ribuan lah ya gitu. Yang dimana harga awalnya itu $20 teman-teman. $20 itu kalau kurs sekarang itu sekitar 300.000, dan juga dia membutuhkan kartu kredit ya teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak bekerja mungkin kalian nggak bisa akses ya, tapi dengan video ini mungkin sedikit membantu kepada kalian gitu ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasannya, buat kalian belum klik subscribe silahkan klik dulu, karena saya akan update terus untuk video-video bermanfaat kalian lainnya ya guys ya. Oke. Nah guys ya, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahas ChatGPT teman-teman ya. Nah, ChatGPT itu ada opsionalnya ya teman-teman. Maksudnya yang berbayar itu opsional gitu. Jadi buat kalian yang ingin pengguna gratis ya silahkan gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin berbayar juga silahkan gitu. Tentunya yang berbayar ini ada keuntungannya ya. Masa dengan harga 300.000 nggak ada keuntungan gitu ya. Jadi di sini saya akan membahas keuntungannya dan kekurangannya teman-teman. Jadi kekurangan dari yang gratisan, keuntungan dari berbayar gitu. Oke, jadi langsung saja teman-teman ke keuntungan pertama ya teman-teman. Jadi untuk keuntungan pertama di situ saya sudah mencatat teman-teman ya, akses di jam sibuk ya. Oke, jadi keuntungan pertama itu akses di jam sibuk. Mungkin kalau misalnya dari server dari server perbaikan kali ya, mungkin kita masih bisa akses gitu kali ya. Atau misalnya kita akses di tengah-tengah malam gitu ya, mungkin di jam-jam tidur, mungkin itu tetap masih bisa akses gitu dengan lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk yang gratisan teman-teman, di situ tidak bisa akses ya. Gua nggak tahu sih sebenarnya konteksnya dari mana yang tidak bisa akses ini gitu. Tapi ya seperti itu yang gue catat teman-teman. Gue juga nemu di internet ya, yang udah mungkin mereka itu udah selidiki atau mereka udah gimana gitu ya dengan ChatGPT gitu. Oke, jadi itu yang pertama ya guys. Terus yang kedua ya teman-teman, di sini respon lebih cepat dan detail ya. Ini bener banget sih ya. Gue sebagai yang beberapa bulan ini memakai yang gratisan teman-teman, untuk responnya itu kadang lama, terus ada kadang juga cepet sih BTW ya. Dan juga untuk responnya itu kurang detail sih ya teman-teman kalau misalnya yang gratisan. Jadi kita harus pintar-pintar ya teman-teman untuk kumpulin data yang dia berikan gitu. Jadi apa ya teman-teman, ChatGPT-nya aja ya teman-teman, atau OpenAI aja mengklaim bahwa respon tersebut dapat diberikan dengan waktu yang lebih cepat ketimbang ChatGPT biasa gitu. Dan juga banyak juga youtubernya yang bandingkan gitu kalau ChatGPT premium atau berbayar itu lebih cepat ya untuk responnya gitu. Oke, jadi kita sudah masuk ke bagian kedua tadi ya. Terus keuntungan ketiga ya guys ya. Di sini keuntungan ketiga, dia akses fitur baru teman-teman ya. Jadi untuk kelebihannya ChatGPT Plus itu adalah pengguna bakal bisa mengakses fitur terbaru dan perbaikan lebih cepat ketimbang pengguna gratis ya. Oke, jadi udah detail ya teman-teman. Kalau misalnya pengguna baru, bukan pengguna baru, kalau misalnya fitur barunya itu lebih cepat di ChatGPT Premium atau yang berbayar gitu ya. Jadi diprioritaskan gitu. Oke, jadi kita masuk ke keuntungan yang keempat. Jadi di keuntungan keempat ini sih yang bikin gue tertarik untuk membeli dari si ChatGPT ini coy. Yaitu kita bisa akses fitur ChatGPT 4 ya teman-teman. Dimana ChatGPT 4 itu ya menurut OpenAI ya, perusahaan pengembang ChatGPT, dia memiliki kelebihan ya teman-teman. Yang pertama itu kemampuan penalaran yang lebih baik ya teman-teman. Terus yang kedua kemampuan memahami instruksi yang lebih kompleks ya. Jadi dia tuh udah kayak manusia gitu. Mungkin di ChatGPT yang sebelumnya di 3.8 itu udah kayak manusia ya, mendekati gitu. Misalnya di ChatGPT 3.8 itu di 90% manusia gitu. Terus kalau misalnya ChatGPT 4 ini udah 99% manusia gitu ya, udah kayak manusia gitu. Tapi enggak sih ya teman-teman, gua nggak yakin kalau ini tuh udah 99% kayak manusia gitu ya. Oke, jadi yang ketiga itu lebih kreatif ya teman-teman untuk ChatGPT 4 ya. Oke, jadi itu sedikit pembahasan tentang ChatGPT 4 ya teman-teman. Gua kayaknya belum bilang ya teman-teman ChatGPT itu apa. Oke, jadi ChatGPT itu artificial intelligence ya teman-teman, AI gitu. Jadi kayak kecerdasan buatan gitu. Jadi ini tuh bisa membantu kita dalam berbagai macam ya teman-teman yang kita tidak tahu ya. Mungkin
Soalnya kalau kita sudah tahu nggak mungkin kita cari di ChatGPT gitu. Ini tuh seperti search engine ya teman-teman, seperti Google, Yahoo ya, Microsoft Bing ya. BTW Microsoft Bing udah kerja sama ChatGPT ini ya. Untuk kedepannya mungkin mereka akan membangun sebuah komunitas gitu yang gue nggak tahu sih ya tentang itu. Jadi ya begitulah ya teman-teman untuk pembahasan ChatGPT ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja guys, tanpa banyak basa-basi, mungkin berapa menit ya gue udah lewatkan di sini. Jadi langsung saja kita akan membeli apa ya, ChatGPT ini ya teman-teman di Shopee gitu. Oke, sebelum kita membeli teman-teman, di sini saya sedikit informasi BTW akun yang gua akun yang gua beli ini tuh teman-teman ya, akun sharing ya teman-teman, bukan private ya. BTW kalau akun private itu harganya sekitar berapa ya? Sekitar 200-an ya teman-teman, bahkan sampai kayak 300-an gitu ya. Jadi langsung saja guys, kalau kita sudah masuk ke dalam Shopee ya teman-teman, kita langsung saja kita cari di sini ChatGPT teman-teman ya, ChatGPT plus premium gitu. Oke, di sini gue tertarik teman-teman ya ke harga yang ini ya, nih. Oke, di sini kita baca dulu ya sedikit deskripsinya. Sudah tahu ChatGPT ya, di sini dia jelaskan ya ChatGPT dan lain-lain teman-teman ya. Gua nggak bahas soalnya tadi udah gua bahas gitu. Terus detail produknya di sini share dan private akun. BTW kalau misalnya tuh kita coba cek dulu untuk harganya. Untuk share di situ harganya 99.000, tapi gue yakin kalau kalian beli kena PPN ya, jadi 109.000 lah ya. Terus private 2 bulan BTW di sini 399.000 coy. Wow, ini lumayan murah sih teman-teman ya. Kalau kita lihat 1 bulan itu privatnya itu 300.000 ya, 600 kira-kira. Ini tuh udah diskonan ya teman-teman, sekitar 45%-an cok ya, yang harga privat gitu. Oke, jadi ChatGPT Plus ya detailnya tadi. Terus masa aktifnya 30 hari, login langsung ke web ChatGPT, garansi 30 hari. Wow, ini sih gila sih untuk garansinya ya, 30 hari lumayan oke ya. Jadi faktnya di sini untuk akun share mungkin untuk kali ya, untuk akun share di share ke beberapa pengguna ya, maksimal 5 orang sehingga performa chat tetap stabil digunakan oleh semua user ya. Oke, jadi katanya kalau kita membeli yang harga 99.000 yang ingin gue beli ini teman-teman, dia itu privat kita mungkin itu nggak kejaga teman-teman ya. Jadi kalau dia share ke 5 orang, mungkin 5 orang itu bisa lihat story dari saya gitu. Oke, jadi ya begitulah ya teman-teman sedikit informasinya. Terus untuk akun share apakah boleh digunakan untuk coding? Jawabannya dia tidak coy. Sebenarnya gue yakin sih bisa coy ya, tapi mungkin dia sengaja jawab tidak itu. Dikarenakan memproses coding memakan waktu yang lebih banyak, jadi user lain akan terganggu penggunanya kecuali jika agan memilih akun yang privat ya. Jadi katanya kalau misalnya yang coding-coding gitu ya, beli akun privat aja ya guys ya, lebih aman gitu, atau lebih tidak mengganggu pengguna lain gitu. Ya, tapi gue yakin sih tetap bisa ya untuk menggunakan coding ya guys ya. Oke, jadi langsung saja kita beli guys ya di sini. Ya kita check out aja dulu ya, kita share ya akun share BTW yang ingin gue beli gitu. Oke guys, di sini gue sudah membeli ChatGPT-nya ya teman-teman. Wow, keren sih ini. Jadi kita tunggu aja. Kita pesanan saya ya, kita tunggu dia akan mengirim akun ke gua. Mungkin kalau dia sudah kirim akun ke gua, nanti gua buat videonya itu menggunakan komputer atau laptop ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja dia akan kirim, dan mungkin jadi kita tunggu aja guys ya untuk pengiriman akunnya ya. Mungkin gua skip ya teman-teman. Oke guys ya, di sini sudah dikirim ya teman-teman, dan tadi akunnya juga sudah dikirimnya sama si penjualnya ya guys. BTW di sini sudah jam 1 cok ya. Kita lihat nih. Udah jam 1 guys. Dan saya baru pulang BTW dari tempat ibadah gitu. Jadi dan ada aturannya juga di sini, dilarang ubah password dan share detail login, terus dilarang ganggu atau hapus chat box user lain. Pokoknya itu teman-temannya kita baca aja di sini ya. Oke, jadi kita pindah aja ya ke laptop kita ya guys ya. Oke, baik guys, kita sudah masuk ke dalam laptop BTW ya di sini. Jadi langsung saja kita masuk ke websitenya ya guys. Tunggu. Tadi abis nge-YouTube gitu ya. Kita close dulu. Kita cari aja ChatGPT OpenAI ya. Ini nih. Tunggu. Kita masuk websitenya ya. Jadi buat kalian yang tidak tahu ya, gini caranya ya guys. Di HP juga sama sih ya. Terus kita try ChatGPT, oke? Nah, di kiri.
Nah, di sini akan loading, guys. Gua nggak tahu sih soalnya di sini gue sudah login. Nah, oke, di sini saya sudah log out ya atau keluar dari akun sebelumnya, akun saya yang gratisan tadi ya. Oke, jadi kita di sini klik login ya, teman-teman. Klik login. Terus masukkan email yang dikasih dari si pembeli tadi. Maksudnya si penjual atau si sellernya tadi atau si tokonya ya, guys. Oke, guys ya, kita continue di sini. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya, teman-teman. Oke, nah kita continue. Wait, apakah dia bisa masuk? Nah guys, masuk guys ya ke akun yang dia kasih tadi ya. Kita lihat guys. Wow. Oke. Nah, di sini sudah ada di depannya itu ChatGPT Plus ya teman-teman. Kalau kita sebelumnya itu nggak ada yang di gratisannya teman-teman, coba kita login di yang gratisannya di sini. Kita coba buka Chrome. Kita taruh di sini kali ya. Enggak, di sini aja ya, supaya ketutupan itu ya guys. Tunggu. Chrome ya nih. Ini di awal ya, yang di Chrome ini kita lihat di sini guys. Ini bisa samping-samping gitu gak sih? Oh bisa ternyata. Nah gini kayak dari tadi. Oke. Jadi guys ya, yang di kanan ini tuh yang gratisannya. Yang ini gratisan. Saya tulis aja. Tunggu. Yang ini gratisan ya. Terus yang di kiri ini yang berbayar ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk UI dari tampilan awalnya itu sudah beda sih ya. Di sini kita bisa memilih untuk modelnya guys. Di sini dari model default GPT 3.5 ya teman-teman. Ada mini nih guys. Enggak sih ya, ini kayaknya enggak min ya. Cuma 3.5. Terus ada default, ada legacy ya guys. Tuh kita cari dulu ya di sini. Apa perbedaan ya ChatGPT default ya. Sama legacy ya. Oke, kita coba kirim. Oke, di sini guys ya dijelaskan ChatGPT memiliki dua versi utama, yaitu ChatGPT default ya dan legacy ya. Di sini tadi kan nih ada default, ada legacy ya guys. Berdasarkan pada arsitektur GPT 3.5, model ini dilatih pada data test yang lebih besar dan memiliki kemampuan generasi teks yang lebih baik dan lebih luas. GPT default dapat menghasilkan teks yang lebih alami dan lebih baik dalam mengenali konteks ya. Sementara itu GPT legacy didasarkan pada arsitektur GPT-2. Tuh guys. Di sini kan sama-sama ya teman-teman 3.5 ya. Terus di sini katanya GPT legacy ini tuh yang 2. Kayaknya ini kurang up to date ya teman-teman, yang di kanan ini ChatGPT-nya. Ya begitulah ya teman-teman. Oke, jadi kita tidak membahas itu lagi. Oke, GPT-4 ya currently has a cap of 25 message event every 3 jam ya. Expect significantly lower caps as we adjust for demand. Oke, ini katanya teman-teman ya, dalam 3 jam dia tuh cuma bisa mengirim 25 pesan ya. Wow, berarti ini nggak unlimited ya teman-teman. Ingat, ini kita tidak bisa selalu memakai ChatGPT-4 ya. Oke, jadi di sini tidak unlimited ya teman-teman. Menurut saya sih ini sedikit mengecewakan sih ya teman-teman. Jadi buat kalian ya yang ingin banyak banget membutuhkan GPT-4 ya, mungkin gua nggak saranin kalian berlangganan ya teman-teman. Apalagi misalnya kalian berlangganan yang ke 300-an ya, yang per bulannya itu. Jadi ChatGPT-4 ini tidak unlimited ya guys ya tentunya. Gue kira awalnya itu unlimited ya. Jadi dengan video ini semoga kalian terbuka gitu pikiran kalian, ChatGPT-4 itu nggak bebas banget digunakan gitu. Kita refresh dulu dua-dua. Kita coba permintaan yang sama ya. Buatkan saya HTML ya. Buatkan saya HTML toko online sederhana ya teman-teman, dengan CSS dan HTML. Oke. Jadi kita akan kirim 2 pesan ini ke ini teman-teman. Kedua dari yang versi gratis dan berbayar. BTW yang berbayar ini gue coba dulu di GPT-4 apakah bisa atau enggak ya.
Gua nggak tahu sebelumnya user lain ada ngirim pesan atau enggak ya. Kalau misalnya user lain tadi udah ngirim banyak pesan, mungkin di sini gua nggak bisa kirim ya teman-teman ke chat GPT-4 ini ya. Oke, kita coba dulu kirim di yang gratisan ya teman-teman. Kita coba klik kirim, selanjutnya kita kirim yang berbayar ya. Oke, apakah untuk apanya teman-teman lebih mana gitu, lebih bagus itu? Kita lihat aja ya teman-teman. Di sini gue sambil minum btw. Oke guys ya, gua nggak tahu ya teman-teman kenapa yang ChatGPT 4 ini lebih banyak teksnya. Mungkin UI-nya nanti hasilnya akan lebih bagus, sedangkan yang gratisan ini gue juga nggak tahu dia lebih cepat. Apa mungkin nanti UI-nya lebih bagus di ChatGPT 4 ya daripada yang di gratisan gitu. Oke, kita buat folder CSS. Oke, kita coba copy ya teman-teman. Ini kan foldernya HTML atau PHP gitu. Kita pastekan aja di sini ya guys. Tunggu, kita pastekan aja di sini. Tunggu. Oke, wow. Wait guys. Ini tadi kayak nggak beraturan sih ya. Ini masih belum, untuk saya itu masih kurang. Tunggu guys. Ini yang baru ya. Coba kita tunggu, kita close dulu ini. Ini kan tadi yang berbayar ya teman-teman di ChatGPT 4 ya. BTW gua ini memakai yang versi nggak ada berubah guys. Tunggu kita coba hapus. Paste. Oke, di sini kayaknya dari folder CSS-nya masih belum ke input. Oh, sudah ke input sih ya. Tapi ini coba kita buka di browser aja kali ya. Kita coba browser aja, run Chrome aja deh ya. Kita lihat apa hasilnya kayak mana. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Nih kalian lihat. Untuk dari si ChatGPT 4 ya teman-teman, atau ChatGPT 4 ya yang berbayar itu. Terus kita buka yang ChatGPT yang gratisan ya guys. Wow guys, tunggu kita buka Chrome. Chrome yang mana ya tadi ya? Yang ini. Terus kita copy dari CSS, bukan CSS cok. Kita copy dari HTML-nya. Terus kita buka lagi untuk visualnya. Oke, apa yang terjadi, terus kita tempelkan juga CSS-nya guys. Maaf banget di sini gua masih belum terlalu jago ya teman-teman HTML sama CSS, jadi gua no comment sih ya. Kalau misalnya salah mohon maaf ya teman-teman semua ya, teman-teman sekalian gitu. Oke, apa yang terjadi I don't know guys. Apakah di sini CSS-nya sudah ke input ya? Udah kayaknya. Apa ada yang salah? Kayaknya ada yang salah sih. Wes. Oke, di sini tadi nggak ada itu cowok. Kayaknya di sini ada yang kurang guys. Ada yang kurang guys. Yes, di sini ternyata teman-teman kalau kita lihat, gua tadi nggak perhatikan BTW di CSS-nya yang di versi gratisan teman-teman. Di sini ada yang kurang ya teman-teman. Bahkan untuk penutupnya, wait, emang nggak ada penutup kali ya? Tuh, kita copy aja dulu dah ya. Kita pastikan aja di sini. Gue kira tadi ada yang kurang loh. Kita coba. Ya, kan ada penutup ya. Coba kita run aja dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya dari si kedua folder yang dibagikan. Nah guys, kita lihat ya hasilnya dari masing-masingnya. Ini kan yang apa ya? Ini kan yang gratisan gitu. Bahkan ini menurut gue lebih bagus daripada yang berbayar teman-teman ya. Untuk kodenya gitu, untuk yang dihasilkan dari outputnya gitu ya. Nih guys ya, kita lihat nih. Jadi menurut gue ya teman-teman, ChatGPT 4 itu nggak apa ya, maksudnya nggak menjamin gitu dari hasil pencariannya, tapi mungkin lebih cepat sih ya. Di sini bahkan lebih banyak input data. Di sini tadi ada yang kurang teman-teman ya, di apanya ada yang kurang gitu untuk hasil dari isi yang gratisan gitu. Untuk coding BTW ya di sini. Bukan coding sih, ini kayak bahasa C++, bukan C++, HTML gitu ya. Maaf banget kalau misalnya blunder banget di sini ya guys ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi gue juga udah coba BTW sebelum ini di apa teman-teman ya. Coba kita kembali aja ke awal. Gambar 1, gambar 2. Oke. Ini teman-teman, tadi sebelum gue membuat video ini, tadi gue udah itu teman-teman ya,
udah coba gitu memakai ini teman-temannya, memakai yang ChatGPT 4 ya buat codingan ya, dan hasilnya ini cok ya. Ini hasil dari ChatGPT 4 ya teman-teman. Jadi bukan yang gratisan. BTW untuk fotonya tadi juga nggak ada, gua baru tambah aja untuk fotonya ini ya teman-teman. Ini tuh menurut gua bagus sih teman-teman ya, bagus banget malah ya dari UI-nya, dan ini simple banget sih menurut gua ya. Di sini beranda, toko, kotak, dan ya begitulah teman-temannya. Oke. Jadi kayaknya untuk seperti coding kali ini kurang lebih sih ya. Kalau misalnya kayak coding juga kurang lebih seperti ini sih ya. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Kalau ChatGPT 4 juga bisa menampilkan banyak kata-kata teman-temannya daripada yang gratisan gitu. Selanjutnya kita coba yang lain ya guys. Coba berikan saya estimasi ke Jepang. Bukan ke Jepang ya. Estimasi budget ya. Gini kan budget tulisannya, soalnya gue jarang banget tulis budget guys. Jadi berikan saya estimasi budget untuk Indonesia ke Jepang 2023 ya, 2023 gitu. Oke, kita coba ini teman-teman ya, kita kirim ya, apakah lebih efisien mana atau lebih bagusan mana gitu. Oke, kita coba lagi kirim lagi di yang versi gratisan lebih dulu ya teman-teman. Kita kirim dan kirim juga ya. Oke, untuk ChatGPT 4 ya teman-teman, atau ChatGPT 4 di sini udah ada biaya taksirannya ya teman-teman, sekitar 5 juta hingga 9 juta. Sedangkan di yang gratisan itu tidak ada sama sekali, dan cuma di bawah doang ya teman-teman dia kasih untuk keseluruhannya ya guys, seperti $1000 sampai 5.000. Wow, di sini kalau di yang ChatGPT 4 ya teman-teman, di sini tuh dia sudah jelaskan ya teman-teman. Jadi kelihatan banget, beda banget ya teman-teman. Untuk lebih detailnya itu di ChatGPT 4 emang berjalan dengan baik ya teman-teman. Dan di sini katanya kalau di ChatGPT 4 itu untuk katanya ini gue lupa maksimalnya sampai berapa, tapi banyak banget ya guys. Jadi ya mungkin sedikit itu teman-teman ya pengalaman gue membeli akun ChatGPT dengan harga 99.000 di online shop Indonesia teman-teman, di Shopee ya. Dan menurut gue sih lumayan worth it sih, tapi yang GPT-4 itu tuh kayak terbatas gitu guys ya. Jadi cuman 25 kata atau 25 message ya selama 3 jam gitu. Itu sih yang sedikit kekurangan ya teman-teman. Dengan harga atau dengan spend kita 300.000, menurut gue sih worth it aja sih kalau misalnya kalian butuh banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian ya cuman mau have fun doang gitu, cuman ngetes doang, kalian nggak usah sih beli berlangganan gitu dulu ya, karena yang gratisan juga sedikit bagus juga. Tinggal kita tunggu atau tinggal kita kumpulkan informasi yang lebih komplit gitu aja ya teman-teman yang di gratisan gitu. Jadi mungkin itu aja sedikit perbandingan ya teman-teman dari ChatGPT yang berbayar dan ChatGPT yang gratis ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya belebatan banget gua menjelasinnya, tapi gua ingin menjelaskan sedetail mungkin gitu. Terus guys, untuk beberapa bulan ke depan gua akan review lagi teman-teman pengalaman gua memakai ChatGPT 4 ya, dan gua akan apakah si penjual ini ya ngirim akunnya selama 1 bulan atau enggak ya teman-teman. Nanti gua akan review juga, dan jangan lupa berikan 5 like ya teman-teman di dalam video ini. Nanti gua akan buatkan videonya ya untuk kedepannya, mungkin beberapa minggu atau beberapa hari ke depan gitu. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai di sini. Mungkin kalian banyak banget ya atau lama banget menonton videonya, nggak masalah ya. Ya jangan lupa juga klik subscribe ya. Dan mungkin sampai sini dulu, dan see you in the next video. Bye bye.